belajarlah dengan kita akan belajar ya tentang kesehatan ini kepada pakarnya, kepada Ibu Dr. Retno ya, dengan judul Strategi Hidup Sehat di Era Digital. Ya. Nanti sembari ada materi, nanti bisa sahabat Salima bisa menuliskan kalau ada pertanyaan di chat ya, bisa di nyicil tanya boleh di chat, nanti dijawab setelah nanti forum tanya jawab ya. Baik, sebelum Ibu Retno, Dr. Retno memberikan materinya, akan saya sampaikan, saya bacakan kurikulum vitae ya, dari Ibu Dr. Retno Sintowati. Nama lengkap Dr. Retno Sintowati, MSc, tempat tanggal lahir Tegal 29 November tahun 1968, pendidikan SD sampai SMA di Tegal, S1 di FKUNS, lulus tahun 96, kemudian S2 FKUGM, lulus tahun 2011. Putranya 7 orang, ya, 4 sudah menikah, dan alhamdulillah sudah mempunyai cucu 6. Ya. Nama suami Dr. Abdul Kharis ASE, AMC, ya. Aktivitas dosen Fakultas Kedokteran UMS, ya. Kemudian Sekretaris Komisi Perempuan, Anak dan Keluarga MUI Surakarta tahun 2017 sampai 2023, ya. Dan 23 sampai 2028. Ya. Kemudian Ketua 2 GOW Surakarta tahun 2023 sampai 2028. Dokter Pondok Putri Darul Quran Colomadu, pengurus Posyandu Lansia RW 14 Pajang dan Posyandu Lansia Aisyah Pajang Utara, ya, Pajang Utara. Moto beliau, hidup adalah perjuangan, tidak ada istirahat kecuali di surga. Masya Allah. Ya. Dengan demikian, monggo kepada Ibu Dr. Retno, saya persilakan untuk menyampaikan paparannya. Saya persilakan, monggo. Terima kasih Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang kami cintai, pertama dan yang utama, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur hanya kehadirat Allah semata. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan dalam kondisi istiqomah dalam iman Islam, dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi lapang, dan tidak ada kendala apapun. Sungguh ini suatu nikmat yang sangat besar, yang kita wajib untuk mensyukurinya dengan menggunakan seluruh nikmat-nikmat ini untuk ketaatan pada Allah semata. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada qudwah kita, idola kita, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga pula terlimpah pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Dan semoga kita semua termasuk di dalam umat beliau yang kelak akan bertemu beliau dan mendapatkan syafaat. Ibu yang berbahagia,
izinkan saya pada hari ini sharing ya, sedikit ya, sedikit dari ilmu yang saya ketahui ya, dari berlimpahnya ilmu Allah ya. Ini sedikit pun kita juga harus berbagi agar ilmu itu menjadi ilmu yang barokah, memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin hamba Allah yang lain ya. Malam ini kita akan berbincang tentang strategi hidup sehat di era pandemi, di era digitalisasi. Kemarin habis eh, membahas tentang pandemi, jadi masih pandemi saja ya. Izinkan saya untuk share screen. Ya. Eh, Sampun tampak nggih. Kok, hmm, ada kendala dari saya nih. Yes. Loncat-loncat ya. Ya. Ibu yang saya sayangi, kita ketahui bahwa dalam 2 dasawarsa terakhir ini terjadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, ya, sehingga terjadi perubahan kehidupan sosial, ya, dan juga pergeseran perilaku berkomunikasi di masyarakat. Ya. Yang dulunya ketika ada keperluan itu saling menyambangi, bersilaturahim, datang, ya, ya, sehingga lebih lebih erat ya hubungan emosionalnya. Ya. Sekarang bisa tergantikan oleh adanya gadget ya, lebih cepat ya. Namun semua itu ada positif, ada negatifnya. Dan yang jelas kita tidak bisa menghindar ya atau memungkiri pergeseran tersebut. Maka kita harus mengikuti dan memanfaatkannya untuk sebaik-baik kemaslahatan kehidupan kita. Nah, dan saat ini merupakan era industri 4.0 ya, yang ditandai dengan kemudahan dalam berkomunikasi, juga akses informasi secara digital. Sehingga kalau di dalam bisnis itu proses produksi, distribusi suatu produk itu menjadi lebih cepat dan efisien ya, sehingga lebih ekonomis ya, maka akan lebih murah ya. Karena eh, tidak eh, tidak perlu ya hal-hal yang membutuhkan biaya ya. Bisa mudah secara eh, teknologi informasi ini kita share di medsos seperti WA atau Facebook ya, sehingga orang halayak akan lebih cepat mengetahui apa yang kita tawarkan. Nah, digitalisasi sendiri merupakan proses pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sosial. Penggunaan ponsel dan laptop ini mampu mengakses internet dan medsos, sehingga informasi-informasi yang terbaru, apapun tema atau topiknya, itu bisa kita ketahui secara real time, ya, langsung terjadi saat ini, bisa kita ketahui saat ini, ya, dari berbagai penjuru dunia. Ya. Nah, ini cepat sekali. Kemudian digitalisasi juga akan melahirkan budaya layar atau screen culture, di mana orang banyak menatap layar, ya, baik layar HP, layar laptop, ya, yang itu bisa memperluas ruang-ruang interaksi sosial, ya. Namun perlu kita catat di situ ada perbedaan realitas maya dengan realitas nyata, ya. Dan batas itu menjadi kabur, ya. Sehingga bisa terjadi gagal paham atau salah paham. Mungkin kita masih ingat ya,
kejadian beberapa tahun yang lalu ada seorang anak yang mengendarai kendaraan ya roda 4 ya, kemudian melaju dengan kencang, kemudian menabrak menimbulkan korban. Nah, sementara usianya masih di bawah umur. Nah, ini terjadi gap ya. Anak-anak seusia itu yang mungkin terbiasa nge-game seperti itu ya. Nge-game kalau di game itu misalnya nabrak kan nanti bisa diulangi lagi ya. Nah, tapi ketika diterapkan di dunia nyata, realitas yang nyata ternyata berbeda. Nah, ini menimbulkan ekses negatif pada perilaku terutama pada anak dan remaja. Karena menjadi rancu antara yang dunia maya dengan Ibu-ibu yang saya sayangi, data terbaru tahun 2023 ini pengguna layanan internet di Indonesia itu 210 juta. Di mana 99%-nya itu usia 13 sampai 35 tahun ya. Yang itu merupakan usia remaja dan anak muda. Sehingga remaja dan anak muda ini menjadi aktor utama pembentuk budaya layar di Indonesia atau screen culture tadi. Nah, hal ini berefek pada masalah kesehatan dan juga masalah sosial. Yang pertama bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental, ya. Yang kedua bisa gangguan fisik, ya. Dan juga gangguan sosial. Nah, gangguan mental yang bisa terjadi pada interaksi yang intens ya dengan dunia digital ini, yang pertama adalah depresi, ya, kemudian kecemasan, dan yang tidak kalah bahayanya adalah kecanduan. Ya. Nah, untuk depresi sendiri, menurut data dari WHO, 5% populasi dunia ini menderita gejala depresi. Dengan rentang depresi dari depresi ringan sampai dengan depresi yang berat. Ya. Beberapa gejala yang bisa muncul pada depresi ringan adalah perasaan sedih, perasaan kosong, kehilangan gairah untuk beraktivitas. Nah, ini sudah menunjukkan depresi ringan. Ya. Sedangkan depresi sedang ditandai dengan sulit berkonsentrasi, merasa bersalah, minder, ya, tidak memiliki masa depan, kemudian berujung pada gangguan tidur dan merasa kelelahan, ya, kelelahan fisik mental yang tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Dan jika itu berlangsung lebih lama, bisa jatuh pada depresi berat, ya, hingga terpikir untuk bunuh diri. Sedangkan kecemasan, ya, ini sebenarnya hal yang wajar saat menghadapi situasi yang tidak bisa dikontrol, ya. Seseorang akan merasa insecure, ya. Tapi kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi, dan kemampuan adaptasi itu harus senantiasa diasah ya dengan kita berinteraksi dengan hal-hal yang baru, dengan orang-orang yang baru ya, dengan segala sesuatu yang baru ya. Maka sesuatu yang tadinya kita insecure atau cemas ya karena aktif untuk bisa cepat beradaptasi dan kemudian menguasainya. Sehingga kecemasan itu lama-lama bisa hilang ya. Yang berikutnya adalah kecanduan. Jadi kecanduan ini merupakan disfungsi kronik pada sistem otak yang melibatkan motivasi, memori, dan juga reward. Ya. Nah, orang yang menderita kecanduan biasanya akan bertindak secara kompulsif dan terobsesi untuk mencari reward-nya tanpa bisa mengontrol konsekuensinya. Ya. Jadi tindakan yang ya, obsesif kompulsif ya. Ya, ingin lagi dan lagi tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan. Dan ini sudah nyata terjadi pada generasi ya anak-anak kita ya. Ketika sudah berhadapan dengan gadget itu sulit untuk
dihentikan ya, ketika kemudian dipaksa mungkin bisa tangis, menjerit-jerit dan seterusnya ya. Kemudian setiap ada kesempatan dia akan mencuri-curi kesempatan untuk bisa kembali berkutat dengan gadget tersebut. Nah, di era digital, jenis kecanduan yang lahir dari budaya layar ya seperti kecanduan game online, judi, kecanduan belanja online, juga kecanduan pornografi. Nah, keempat jenis ini bisa menimpa anak ya, remaja maupun orang dewasa. Jadi ini latar belakang dari apa namanya pengaruh dari digitalisasi sampai sejauh ini. Nah, kemudian selain gangguan mental, yang kedua adalah gangguan fisik. Nah, gangguan fisik ini mungkin akan terjadi secara kronis ya. Nah, nanti ujung-ujungnya baru terasa ya, setelah lama baru terasa efek negatifnya. Yang pertama ya, karena interaksi dengan layar komputer, di situ ada radiasi, maka terjadi computer vision syndrome ya. Mata pegal ya, kemudian kering, merocos seperti itu ya. Dan lelah ya. Yang kedua, postur tubuh yang buruk. Kebanyakan dari para pengguna gadget ya, terutama ponsel ya, ini rebahan ya, PW seperti itu ya, sambil nonton apa ya. Sehingga kadang posisi dari gadget dengan mata semakin dekat ya. Atau kalau berada di depan laptop ya, ini saking asiknya ini juga bisa semakin mendekat-mendekat sehingga postur tubuh itu menjadi bungkuk ya. Dan lama-kelamaan ya akan terjadi kelainan dari postur tubuhnya. Kemudian yang berikutnya gangguan tidur atau insomnia. Blue light dari gadget ini terus menstimulasi otak dan dapat mengganggu ritme sirkadian atau irama tubuh. Nah, karena terganggu irama tubuh yang seharusnya sudah merupakan jam istirahat ya, misalnya jam 9, 10 ya, di mana hormon melatonin sudah dikeluarkan oleh tubuh, sudah menimbulkan efek ngantuk. Tapi para pengguna gadget ini mengingkarinya ya, masih memaksakan diri sedang asik-asiknya ya. Maka kemudian waktu-waktu yang berharga untuk beristirahat itu terlewati. Kalau orang Jawa itu istilahnya kancilen ya. Jadi kancilen atau insomnia sehingga sulit tidur. Kalau sulit tidur, maka rangkaiannya adalah bangunnya bakalan kebablasan ya. Kalau bangunnya terlambat, maka kesempatan untuk ibadah ya, qiyamul lail, sholat subuh ya, ini juga akan lepas ya. Dan kemudian esok harinya tidak fresh. Hari-hari berikutnya menjadi lesu. Kemudian gangguan fisik yang timbul dari era digitalisasi yang berikutnya adalah sedentary lifestyle atau kurang bergerak ya. Karena ketika kita berkutat dengan laptop ataupun ponsel ya, tentu lebih konsen ya ketika posisinya itu diam ya, diam, duduk atau mungkin tiduran ya. Nah, apalagi kalau nonton misalnya film ya atau mungkin apa yang lain lah ya di YouTube yang bisa diakses kapan saja ya. Nah, ini asik sambil nyemil seperti itu ya. Hanya memicu terjadinya berbagai masalah kesehatan ya, seperti obesitas ya. Dengan segala dampak lanjut dari obesitas ya.
dan kurang geraknya itu bisa penyakit jantung, bisa diabetes dan kematian dini. Kemudian gangguan yang berikutnya adalah perubahan struktur otak ya, bahwa otak anak ini masih berkembang dan lebih sensitif terhadap efek teknologinya. Nah, sehingga bisa menimbulkan gangguan konsentrasi ya pada remaja yang menggunakan media digital secara berlebihan. Ini secara khusus obesitas ini kecenderungannya meningkat ya setelah era digitalisasi ya. Jadi karena orang menjadi malas bergerak ya karena berada di depan laptop ya. Bahwa di depan laptop itu dianggap sebagai ini juga kerja ya. Ini juga produktif menghasilkan uang ya, tapi tidak bergerak ya. Nah, kemudian tidak balance ya karena sibuk di depan gadget, kemudian mungkin juga ketagihan dengan tontonan-tontonan, sehingga melupakan aktivitas yang lain yang juga merupakan kebutuhan kita secara zahir atau secara fisik, ya, misalnya olahraga. Nah, dan kemudian ada juga gangguan fisik berupa penurunan kesuburan, ya ini terutama pada laki-laki ya ketika menggunakan laptop dengan dipangku seperti itu ya. Ada efek panas ya dari laptop yang bisa mempengaruhi proses spermatogenesis ya. Nah, sehingga bisa terjadi gangguan pada kesuburan. Nah, Ibu yang saya sayangi, selain gangguan mental, gangguan fisik ya, ada juga gangguan sosial ya akibat era digitalisasi ini. Yang pertama adalah isolasi. Orang dewasa berusia 19 sampai 32 tahun ya dengan penggunaan media sosial yang tinggi ya, ini 3 kali lebih merasa terisolasi secara sosial dibandingkan yang menggunakan media sosial yang kadang-kadang saja ya. Walaupun mungkin ramai ya obrolan-obrolan melalui medsos ya, namun ada perasaan terisolasi ya, ya ketika di sekitarnya tidak ada orang yang bisa berinteraksi ya, diajak bercanda atau diajak bertukar pikiran dan seterusnya ya. Kemudian yang tidak kalah berbahayanya adalah cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Di data menyebutkan 1 dari 4 kecelakaan lalu lintas itu karena pengemudi itu mengendarai kendaraan sambil menggunakan ponsel ya, dengan WA. Ya. Dan ini tidak hanya merugikan yang bersangkutan saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya ini juga akan dirugikan ya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, Ibu, setelah kita mengkaji beberapa kerugian ya atau mungkin efek ya dari era digitalisasi, sementara kita juga tidak bisa menghindari itu ya, kita bisa menjadikannya sebagai suatu yang membawa manfaat ya untuk kehidupan ya, namun juga harus waspada terhadap efek negatifnya ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang negatif dari kehidupan di era digital ini. Yang pertama adalah kita menjaga ibadah, sehingga kehidupan kita tidak kering, ya, tidak berinteraksi dengan benda mati, ya, yang di sana ada orang, tapi sesungguhnya kita tidak berinteraksi secara langsung, ya. Nah, ibadah ini akan menjadikan kita lebih terkontrol ya di dalam atau proporsional ya di dalam memanfaatkan
apa namanya internet dan sebagainya itu ya. Kemudian bisa mengantisipasi dari gangguan, khususnya gangguan mental ya, gangguan mental dan juga gangguan kesehatan fisik. Nah, ibadah yang terjaga seperti sholat, ya, kemudian puasa, tilawatil Quran, ini akan menenangkan hati, menenangkan pikiran, ya, ya. Sehingga dampak dari depresi atau gangguan mental yang lain akibat era digitalisasi ini bisa teratasi. Sholat sendiri menimbulkan efek kontrol emosi yang sangat baik ya, kemudian kendali diri dan juga ketenangan ya. Nah, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tentram. Ya. Kemudian yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama-sama, yaitu datangnya tamu agung, puasa Ramadan. Ya. Nah, ini membawa dampak yang luar biasa bagi kesehatan mental maupun kesehatan fisik kita. Ya. Ibaratnya mesin itu setahun sekali itu tubuh kita turun mesin ya, servis total seperti itu ya, baik dari fisik maupun dari hati atau mental serta pikiran. Nah, maka buah dari selesainya ibadah puasa Ramadan nanti kita seperti bayi yang baru lahir ya, kemudian kondisi kesehatan kita menjadi sangat prima ya. Kemudian tilawatil Quran ya. Tilawatil Quran ini jelas ya membawa ketenangan karena kita berinteraksi dengan kalamullah ya. Kemudian juga akan menstimulasi otak ya untuk selalu aktif ya sel-sel otak tersebut ya, sehingga kita akan bisa dijauhkan dari atau dihambat ya proses demensia atau proses pikun ya, kepikunan ya. Pada saat kita tilawatul Quran tentu ada yang sangat kompleks ya dari mata kita dalam melihat tulisan, kemudian memikirkan bagaimana hukum bacaan ya ketika bertemu dengan huruf selanjutnya ya, sehingga otak kita akan terpacu untuk berpikir dan kemudian lidah kita mempersiapkan diri untuk pengucapan huruf-huruf setelahnya. Nah, ini suatu yang sangat kompleks ya, yang ya alhamdulillah Allah memberikan banyak sekali pahala bagi orang-orang yang tilawatul Quran ya, yang semuanya itu membawa kebaikan ya bagi kita ya. Bagi kita mampu untuk terus menjaganya ya. Jadi manfaat ya atau keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ya, yang utama ya, kita akan semakin dekat dengan Allah dan semakin tenang jiwa kita ya. Yang kedua, secara kesehatan fisik ya, kita juga terjaga oleh ibadah tadi ya. Karena sholat ya, banyak apa namanya pakar-pakar yang mempelajari efek dari sholat ya, dari setiap gerakan sholat ya, ya itu membawa efek yang positif terhadap kesehatan fisik kita. Dan posisi sendi-sendi kita yang menjadi terlatih jauh dari kekakuan ya, otot-otot kita juga akan mengalami peregangan dan seterusnya ya,
termasuk posisi sujud yang mengantarkan kita pada otak yang lebih optimal di dalam berfungsi karena aliran darah dan nutrisi itu tercukupi atau terjamin ke dalam otak kita. Nah, itu saya letakkan sebagai poin pertama ya. Dengan ibadah yang terjaga, maka semua efek-efek negatif dari era digital ya insya Allah akan teratasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah makanan yang sehat dan seimbang. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kecenderungan ketika memegang gadget sambil nyemil ya. Nah, yang dicemil itu apa ya? Kalau itu merupakan makanan-makanan yang tidak sehat ya, tentu akan berkontribusi merusak tubuh kita. Oleh karenanya harus kita imbangi atau kita lengkapi ya makanan-makanan yang sehat yang pada prinsipnya ya, itu cukup asupan protein. Cukup asupan protein karena asupan protein ini akan membentuk atau memperbaiki kerusakan dari sel-sel tubuh kita ya. Protein merupakan zat pembangun ya. Kemudian juga sangat dibutuhkan untuk pembentukan otot, kulit, hormon ya. Dan hampir semua sel ya ini membutuhkan protein. Selain itu, protein makanan yang berprotein tinggi ini juga memiliki efek kenyang lebih lama ya. Sehingga bermanfaat juga untuk menurunkan berat badan ya sebagai salah satu efek dari era digital tadi ya, mana kecenderungan sedentary lifestyle atau malas bergerak ya, mager seperti itu. Ya. Kemudian selain asupan protein, yang kedua konsumsi lemak baik. Lemak baik ini ada dua jenis ya, lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Ya. Misalnya ada asam lemak omega 3 ya. Nah, asam lemak berikatan rangkap ya, ganda seperti ini ya. Ini bisa memperbaiki profil lemak ya, dalam tubuh kita. Ya. Dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL ya, dan menurunkan kolesterol jahat atau LDL ya. Sehingga akan menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Nah, sayangnya di antara kita ya orang Indonesia secara pada umumnya itu menggemari makanan gorengan. Nah, ini ya. Gorengan yang minyaknya itu sendiri mungkin tidak sehat ya. Kan nggak mungkin penjual gorengan pakai minyak gorengnya pakai minyak zaitun, pakai minyak biji bunga matahari, kan tidak mungkin ya. Kemudian minyak yang digunakan untuk menggoreng itu pun juga tidak mungkin hanya sekali goreng atau 2 kali sereng kemudian dibuang juga tidak mungkin ya. Jadi digunakan berkali-kali ya. Untuk hari ini, kemudian jelantah itu masih tersisa, besok digunakan lagi, ditambahi lagi dan seterusnya. Nah, ini memang butuh kesadaran ya dari diri kita untuk senantiasa menjaga kesehatan ya. Bahwa sehat itu mahal ya dan juga salah satu investasi untuk hari tua kita ya. Kita kan berharap fisik kita selalu bugar, selalu sehat ya, sehingga produktivitas amal kita ya juga bisa terjaga meskipun usia kita bertambah ya. Kemudian pelaksanaan ibadah-ibadah yang khosoh ya itu juga bisa kita laksanakan dengan sempurna ya ketika kita memiliki tubuh yang sehat ya dan bugar ya. Beberapa relasi atau kolega ya di usia 50 yang masuk 50 sudah mulai ada keluhan pada apa namanya sendi ya
ada keluhan pada tekanan darah ya sudah mulai meningkat ya dan seterusnya. Nah, oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi kita menjaga karunia Allah ini ya sebagai rasa syukur kita. Allah sudah memberikan modal ya, modal yang baik ya, tubuh yang sehat, yang sempurna ya. Jangan kita merusaknya ya. Hanya karena mungkin sudah nggak ya, tidak bisa dipisahkan dari gorengan misalnya ya. Atau karena pengetahuan kita yang tidak bertambah ya. Dari dulu tidak tahu sampai sekarang juga tidak tahu ya. Sehingga kesalahan ataupun ketidaktahuan kita ya bisa menjerumuskan kita pada kemudaratan. Yang berikutnya adalah selain konsumsi lemak yang baik ya, pilih karbohidrat yang kompleks. Nah, ini ya. Pilih karbo yang kompleks ini seperti nasi ya, kemudian gandum, roti, kacang, biji-bijian ya, kemudian buah-buahan ya. Yang selain mengandung karbo juga ada serat yang banyak di situ. Ya. Nah, gula, konsumsi gula ini sudah saatnya ya kita kurangi ya. Bukan hanya dikurangi ya, kalau bisa dihindari, lebih baik dihindari ya. Karena kita sudah mendapatkan karbohidrat sebagai sumber energi dari karbohidrat yang kompleks ya. Dari nasi, ya, dari roti, ya, dari yang lainnya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah konsumsi serat. Serat ini dianjurkan ya oleh ahli gizi untuk memelihara kesehatan pencernaan kita, terutama usus kita. Mengapa? Karena serat, khususnya di sini serat tumbuh-tumbuhan ya. Serat tumbuh-tumbuhan itu usus kita, enzim-enzim di dalam saluran cerna kita itu tidak bisa memecah ya serat ya. Serat kompleks dari tumbuhan seperti selulose seperti itu ya. Sehingga akan menyisakan ampas yang lebih banyak di dalam saluran cerna. Ya. Nah, ampas yang lebih banyak ini kemudian akan terkumpul dan kemudian meregangkan usus besar. Ya. Nah, ketika usus besar teregang, ya karena isinya itu banyak, ya, maka ini akan merangsang saraf, ya, yang memicu otot-otot pada usus besar untuk berkontraksi sehingga kita akan kebelet BAB seperti itu. Nah, ketika asupan serat kita kurang ya, maka ampas itu juga sedikit ya. Kalau ampasnya sedikit ya, itu tidak cukup meregangkan ya. Sehingga saraf juga tidak terstimulasi dengan baik ya, sehingga tidak kebelet ya. Kita mungkin bisa melihat ya atau menengok introspeksi pada diri kita sendiri ya. Ya, ketika menu kita itu misalnya gudangan atau pecel seperti itu ya. Nah, kemudian atau buah-buahan ya beserta dengan seratnya ya kita konsumsi, maka kita akan lancar setiap hari ya. Namun jika kita tidak mengkonsumsi serat ya, hanya nasi dengan misalnya ayam goreng ya, kemudian sambal seperti itu ya. Ini ampasnya kurang sehingga mungkin 2 hari baru BAB ya. Dan itu jelas tidak sehat bagi pencernaan kita, terutama usus ya. Ya, karena kolonisasi bakteri akan meningkat ya, yang dia akan produksi gas ya, sehingga akan ngentutan seperti itu ya. Kemudian serat-serat ini juga bermanfaat bagi pertumbuhan bakteri-bakteri baik di dalam kolon atau di dalam usus besar ya. Yang bakteri-bakteri baik ini sebagian ada yang membantu
memproduksi vitamin-vitamin ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti vitamin B1 ya. Kemudian ada biotin ya. Ini dibantu diproduksi oleh bakteri-bakteri yang baik ya. Ya, sehingga serat-serat yang eh, ter, tertinggal ya, serat-serat yang berada di dalam saluran cerna ini ya, bisa disebut sebagai prebiotik ya, prebiotik yang eh, menjadi media tumbuhnya probiotik atau bakteri-bakteri baik ya yang membantu kesehatan pencernaan kita. Nah, gangguan dari BAB yang tidak lancar ya, tidak tidak setiap hari bisa BAB, kemudian tertahan sampai berhari-hari ya. Ini disinyalir berhubungan erat dengan terjadinya kanker usus besar. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir dari konsumsi ya adalah konsumsi susu dan produk olahan susu. Nah, produk olahan susu dalam hal ini yogurt seperti itu ya. Ini mengandung protein ya, kemudian kalsium ya. Dan juga probiotik ya. Ada bakteri baik yang kita bukan ditanam yang memang dimanfaatkan ya untuk mengubah susu itu menjadi susu yang terfermentasi ya, dan diduga itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menyehatkan pencernaan kita. Kemudian minum air putih yang cukup ya. Air putih ini merupakan ya komponen terbesar di dalam tubuh kita ya. Ya. Nah, kecukupan minum air ini akan menjamin berlangsungnya metabolisme tubuh kita yang sehat ya. Kemudian metabolisme yang sehat ini akan menghasilkan produk-produk akhir ya atau buangan ya, sampah-sampah ya, yang juga akan diangkut dan dibuang ya secara lancar ketika kita cukup minum air putih ini ya. Berapa kebutuhan air putih kita dalam sehari ya? Kalau dihitung dari pengeluaran air ya dari tubuh kita, baik melalui keringat, melalui pernafasan, melalui air seni ya, maupun melalui BAB ya. Ini kira-kira 2,5 liter ya. Sehingga kebutuhan air minum kita ya dalam 24 jam minimal 2,5 liter itu ya. Nah, tadi saya singgung bahwa air ini akan memperlancar metabolisme termasuk pembuangan. Nah, banyak sisa-sisa metabolisme tubuh itu yang dibuang lewat urin atau lewat air seni. Ya. Ketika minum kita kurang, maka pembentukan air seni juga kurang. Jadi kita lama nggak kebelet pipis ya. Nah, sehingga racun-racun tubuh itu yang dibuang harusnya lewat air seni menjadi tertahan ya dalam tubuh kita. Nah, nah sehingga bisa menimbulkan gangguan pada fungsi ginjal kita. Ya. Kemudian bisa memicu terjadinya infeksi pada saluran kencing ya, karena ini kemudian kita bisa lancar PAK atau buang air kecil ya. Ini sekaligus ada efek pembersihan terhadap saluran kencingnya dari tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas fisik yang teratur. Nah, dalam hal ini olahraga ya. Olahraga. Olahraga itu kebutuhannya bagi tubuh kita sama seperti kebutuhan makan, minum seperti itu ya. Jadi bukan sesuatu yang kolo-kolo atau kadang-kadang saja ya. Tapi jadikan dia sebagai kebutuhan sebagaimana kebutuhan kita, tubuh kita setiap hari ada makan, ada minum, ada tidur, ada olahraganya.
berapa porsi olahraga yang dianjurkan ya. Lebih kurang 150 menit dalam 1 pekan ya. Kalau ini kita pecah menjadi sekali olahraga 30 menit, maka seminggu 5 kali. Ya. 5 kali A 30 menit. Kalau misalnya kita sekali olahraga bisa 1 jam, ya, berarti bisa cukup seminggu 3 kali. Jadi tergantung berapa lama atau durasi kita setiap olahraga. Ya. Kemudian jenis olahraga ini juga harus kita sesuaikan dengan usia. Ya. Kalau sudah usia menopause seperti itu ya jangan ambil olahraga aerobik ya, nanti jantungnya berpacu ya. Ya, olahraga yang dianjurkan untuk usia-usia yang sudah menopause ya. Ini seperti jalan ya, kemudian jogging ya, terus berenang, sepeda ya, bersepeda ya. Ya. Jangan olahraga yang permainan gitu ya. Dan ini bisa kita ukur ya dengan kemampuan tubuh kita masing-masing. Dan yang terakhir tidur yang cukup ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya cukup 4 jam dalam sehari ya tidurnya. Dan terbukti beliau memiliki produktivitas amal yang luar biasa ya. Jadi kalau kita misalnya tidurnya baru 4 jam kurang ya sehingga nambah lagi. Nah, ya semakin banyak atau semakin lama ya kita tidur ya itu justru badan semakin tidak enak ya. Rasa lesu, rasa malas itu akan lebih dominan ya. Nah, sehingga produktivitas kita menjadi berkurang, baik produktivitas dalam hal ibadah maupun dalam kerja. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang hidup sehat di era digital ya. Semoga bisa kita petik manfaatnya bersama-sama untuk kita tindak lanjuti dan kehidupan kita menjadi lebih baik ya. Kita dikaruniai kesehatan di usia lanjut ya. Semoga diberikan usia panjang yang barokah ya dan sehat selalu sehingga bisa menebar kebaikan lebih banyak pada umat. Aku qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ibu Dr. Retno Sindawati paparannya tadi. Alhamdulillah memberikan banyak sekali masukan ya pengetahuan kepada kita semua. Sebelum tanya jawab, ya, saya harapkan sahabat Salimah mohon untuk membuka kamera, ya, kita foto bersama. Saya mohon untuk foto bersama. Monggo Bu Yayu menawi badhe dipun untuk bersiap-siap monggo. Mohon izin Bu Retno, Bu Dr. Retno untuk menutup screen-nya dulu untuk kita foto bersama. Screen-nya Bu Retno Apa masih ada. tidak nyadar ya. Baik, ada 2 slide ya. Senyum semuanya. Saya ambil 1, 2, 3. Untuk yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Sampun. Monggo Bu Andi diteruskan. Jazakillah khair. Jazakillah khair kepada Bu Yayu ya.
Baik, mengingatkan kepada sahabat Salimah yang belum mengisi presensi, monggo di link ada, monggo saya persilahkan. Baik, untuk jawab monggo yang akan bertanya kepada Bu Dokter, saya persilahkan. Bu Ani, saya mau nanya. Monggo Bu Yayan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno izin bertanya terkait dengan tadi kebutuhan air 2,5 liter itu, apakah juga berlaku untuk kita yang usia di atas 50 tahun itu sama itu kebutuhannya? Jadi non sewu, kalau secara ini kan usia-usia segitu kan rentan dengan apa ya, beser kayak gitu, itu kan biasanya pada nggak mau minum ya dengan alasan itu. Terus tadi disampaikan bahwasanya nggak puasa itu ya makanannya kalau di masyarakat kita itu kan dominan dengan karbo, tapi juga tidak lepas dari makanan yang manis dengan alasan sunnah. Baiknya seperti apa? Sebenarnya real itu karbo atau oleh sebab itu kalau sudah karbo ya, ada suaranya Yang bocor. Ya bocor ya, yuk. Seberapa imbangkah antara karbo dan ini tadi kadar gulanya itu seperti apa? Terus terkait dengan ini tadi ya, ini sebaiknya kesehatan terkait dengan digital ini kan tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari ya, karena memang zaman ya. Apalagi kalau kita di dunia pendidikan itu ketika kita mau melarang pun juga karena memang eranya seperti itu, biar kita balance antara kebutuhan dan ini ada apa efek domino yang dihasilkan itu seperti apa harusnya kita. Itu aja. Sampun, terus Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zain atas pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan itu tidak hanya berwujud dari minuman ya, tapi juga makanan yang berkuah, kemudian juga buah ya. Jadi kalau misalnya 2,5 liter ini kita breakdown dalam gelas air mineral kecil-kecil itu ya, sekitar 220 ya. Itu kira-kira 10 gelas ya dalam 24 jam ya. Berarti dalam kalau 24 jam dibagi 10, 2,5 jam sekali ya kita minum ya. Minum 1 gelas ya. Tentu tidak saklek seperti itu Bu. Terus asupan air ya atau asupan cairan ini kalau misalnya kita makan ada kuah-kuahnya seperti itu ya, itu sudah memberikan kontribusi cairan masuk. Kemudian kita minum jus buah misalnya ya, atau makan pepaya misalnya, itu juga sudah cairan ya. Kemudian tubuh kita sendiri dari metabolisme dalam tubuh kita itu juga menghasilkan air juga ya. Nah, ini hanya untuk ancer-ancer ya, bahwa yang keluar dari tubuh kita itu sekian ya, maka sebaiknya ya idealnya sekian pula yang digantikan ya dari asupan kita, baik itu minuman maupun makanan ya. Kemudian untuk seusia kita ini usia nenek-nenek. Nah, justru problemnya di sini, Ibu ya. Seusia kita, kalau kekurangan minum ya,
kekurangan cairan, ya, itu tadi timbunan dari sisa-sisa metabolisme, ya, itu tidak bisa lancar keluar, ya. Kemudian kekurangan cairan juga bisa menimbulkan penurunan tekanan darah, kemudian aliran darah ke otak juga berkurang, sehingga bisa ngeliang, ya, apa ya, ngeliang ngelier seperti itu, ya, ya, dan sulit untuk berkonsentrasi, ya. Adapun kekhawatiran geser, ya, ini kalau kita tidak memiliki sakit atau penyakit tertentu, misalnya diabetes gitu, ya, itu, nah, insya Allah tubuh kita akan mampu menyesuaikan, ya. Kalau aktivitas kita banyak, ya, maka pengeluaran cairan dari tubuh kita dominan lewat keringat. Jadi ketika kita minum sebanyak itu, ya, itu juga tidak akan menimbulkan geser karena sudah keluar lewat keringat itu lebih dominan. Kemudian juga lewat pernafasan yang biasa disebut IWL, ya, atau insensible water loss, ya. Jadi kehilangan air atau penguapan H2O lewat pernafasan, ya. Nah, jadi kalau kita punya aktivitas kan menggeh-menggeh, ya, atau Ya. nafas kita cepat, sehingga penguapan lewat pernafasan juga lebih banyak. Nah, berarti nanti pembentukan urinnya juga berkurang, tidak geser, ya. Kecuali kalau kondisi mendung-mendung atau hujan-hujan seperti itu, ya, tubuh kita sudah pengeluaran dari keringat kan tidak ada atau minim, ya. Kemudian dari pernafasan juga minim, sehingga tubuh akan membuangnya lewat urin. Urin kita akan meningkat, ya, atau katakanlah rodok beser seperti itu, ya. Namun beser sebeser-besernya itu lebih baik karena menunjukkan kecukupan cairan yang masuk dalam tubuh kita. Sehingga tadi sisa-sisa racun-racun hasil metabolisme itu bisa terbuang secara tuntas, ya, lewat urin atau lewat air seni, ya. Nah, mungkin saya sampaikan di sini ada satu sisa metabolisme yang kelarutannya dalam air itu rendah, yaitu asam urat, Ibu, ya. Asam urat. Nah, dengan bertambahnya usia, ya, tentu berkurang juga, ya, apa namanya, fungsi-fungsi, ya, di dalam tubuh kita, ya. Nah, konsumsi protein yang tinggi, ya, ini akan menimbulkan, ya, salah satu produknya adalah asam urat. Nah, asam urat ini kelarutannya dalam air itu sedikit, ya, sedikit. Jadi kalau kita konsumsi protein tinggi, minumnya harus banyak, ya, ya, minumnya harus banyak agar asam urat, ya, hasil pemecahan, ya, protein ini bisa dibuang secara tuntas, ya, tidak tertimbun di dalam tubuh kita, ya. Nah, kurang minum sehingga terjadi kurang pipis, ya, ini akan memicu timbulnya kristal-kristal, ya, atau pembentukan batu pada ginjal, ya. Pertama tadi, ya, misalnya asam urat, ya, karena kelarutannya yang rendah dan pembuangannya akan diperlancar oleh adanya air yang banyak kita minum. Kemudian nah, yang berikutnya apa ya tadi? Ya, punten. Tentang digital apa anak-anak bagaimana kita ini bisa balance antara Iya, pendampingan untuk aktivitas digital kita iya, ya. ke anak-anak, terutama Yang di pertanyaan pendidikan. kedua tadi apa ya, Bu Yayin? Oh, Belum yang digital. yang mana tadi ya? Kayaknya Sebentar. tadi ada 3, ya. Oke, 3. Enggak, saya catat. Oh, Antara karbo dan gula, Bu. oh, iya, iya, iya. Jadi pada kondisi puasa, ya, itu
berbeda dengan kondisi sehari-hari saat tidak puasa ya. Pada saat kita puasa untuk mengembalikan energi ya, itu memang minum manis ya atau makanan manis ya yang diutamakan ya, bahkan karbohidrat yang sederhana ya, sehingga segera menggantikan energi tubuh ya, atau glukosa darah yang sudah menipis ya persediaannya ya, karena pada saat kita puasa apalagi menjelang buka, saat buka kan berarti sudah sekitar 14 jam ya kita tidak makan ya. Sekitar 14 jam itu sumber glukosa dalam tubuh kita ya, di mana glukosa atau gula darah ini merupakan sumber energi yang yang utama ya untuk energi sel kita. Gula darah sudah turun ya dan tubuh sudah memecah cadangan-cadangan energi yang lain ya, yang itu tersimpan di liver ya, ini sudah dipecah. Kemudian cadangan-cadangan berupa lemak ya juga sudah dipecah untuk diubah menjadi gula darah. Nah, di sini ada kerja dari liver ya. Nah, maka pada saat kita berbuka ini segera dikembalikan ya dengan cepat ya, maka Rasulullah menyarankan ya atau mencontohkan pada kita beliau dahar kurma yang merupakan ya, kalau rasa manisnya langsung itu berarti karbohidrat yang gula sederhana ya, yang itu akan langsung menggantikan gula darah ya, dan kemudian akan menyimpan sebagai gula di hati, sehingga hati kita tidak bekerja lebih keras lagi. Nah, adapun setelah itu ya, setelah buka sudah teratasi ya, maka jangan ditambah lagi dengan yang manis-manis ya, kan sudah dikembalikan ya sumber energinya ya. Setelah itu diusahakan banyak minum untuk mengganti kekurangan cairan selama puasa 14 jam tadi ya, dengan minum air putih ya, atau misalnya minum yang tidak putih juga boleh ya, bisa teh, bisa kopi, monggo ya, tapi yang tawar ya, karena kita juga sudah mendapatkan karbohidrat yang kompleks dari makan nasi, makan dengan lauk pauknya, ini kan juga akan dipecah pelan-pelan sehingga gula darah kita tidak naik terlalu drastis ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi berkaitan dengan gadget ya pada anak-anak. Ini memang kontrol orang tua dan pendampingan orang tua itu harus kita lakukan Ibu ya. Bukan berarti kita istilahnya itu nyegati kesenangannya bocah ke orang itu gitu. Tidak seperti itu. Kita berpikirnya jangka lama bahwa anak kita harus seimbang semua kebutuhan ya, kebutuhan apa yang diperlukan untuk bertumbuhnya anak kita menjadi individu yang lengkap seperti itu, yang komplit ya. Kalau dia hanya berada di depan televisi, di depan laptop atau di depan gadget, ini geraknya akan kurang, dan ini kecenderungan anak-anak sekarang juga masih kecil sudah obesitas itu ya. Ya. Kalau perlu ya kita suruh dolan-dolan ya, dolan sama temannya ya. Kemudian main lari-lari atau apa ya setelah selesai belajar ya, agar fisiknya juga bisa berkembang ya, bertumbuh dengan baik ya. Tapi kita juga harus memberikan keteladanan Ibu ya, memberikan contoh yang baik juga ya. Kalau orang tua mager ya, sementara anak-anak disuruh dolan, main, lari-lari ya, nah ini juga nanti tidak mempan ya. Nah, itu Ibu di dalam terus ya. Atau, jadi anak-anak itu melihat contoh nyata dari orang tuanya, tidak sekedar nasihat-nasihat saja ya. Nasihat kan jadi semacam teori ya, tapi kita juga harus ngelakoni ya. Nah, bahwa gadget itu juga kita arahkan
untuk hal-hal yang positif ya, seperti informasi-informasi dari guru misalnya ya, atau untuk tilawah ya dengan Quran digital ya, atau untuk misalnya zikir-zikir surat lewat YouTube ya. Nah ini kita memberikan contoh-contoh yang positif seperti itu ya. Kemudian kecenderungan anak untuk mengikuti tren-tren yang ada di dalam gadget itu juga harus kita kendalikan juga gitu agar tidak kebablasan seperti misalnya pola makan ya. Pola makan kalau ya nggak usah sebut merek ya, nasi ayam terus ya. Ya, ada itu tetangga saya tidak mau makan kalau tidak sama nasi ayam digoreng pakai Fried chicken. tepung kremes ya. Ya, itu terus sayur sama sekali tidak mau ya. Tiap hari seperti itu terus ya. Menu lainnya yang dia mau mie instan ya. Nah, ini tentu kita menanamkan kebiasaan yang tidak baik pada anak kita ya, yang efeknya nanti jangka lama ya, dia akan sulit untuk beradaptasi ketemu sayuran ya. Padahal kita berharap nanti sepeninggal kita, anak-anak kita sudah menjadi ya orang-orang yang sehat juga ya, yang bisa berusia panjang juga ya, dan bisa produktivitas amalnya juga tinggi ya. Nah, mungkin kita tidak menyaksikan ya, tapi ketika kita sudah nyangoni sejak mereka kecil ya, kita dampingi sampai menjadi dewasa, menjadi pola hidup yang sehat ya, maka paling tidak kita sudah ayem ya di hadapan Allah kelak ketika kita ditanya kita sudah mempersiapkan generasi yang kuat ya sepeninggal kita nih. Seperti itu. Mungkin kesannya kalau sekarang jadi koyo musuhan karo anaknya gitu ya. Sama cucunya juga mungkin ya. Ini kok nggak boleh ya, bocah nangis beker-beker gitu ya, kok nggak dituruti gitu ya. Tidak apa-apa ya, demi masa depannya ya, sepeninggal kita nanti. Ngaten Bu Zayin. Matur suwun sang Bu Retno. Iya. Jazakillah Bu Retno. Alhamdulillah ya, karena sudah larut ini juga ya, alhamdulillah. Saya ingatkan kembali untuk presensi yang belum mengisi supaya mengisi dulu ya presensinya.